kisah nih, kisah Nabi Ibrahim terkenal juga dalam Risalah Qusyairiyah ditulis, juga dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin bi Syarah Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Al-Hafiz Az-Zabidi. Beliau menuliskan, qila dikatakan inna majusiyan istadhafa Ibrahim al-Khalili. Dikatakan inna majusiyan, sesungguhnya ada seorang majusi istadhafa Ibrahim al-Khalili. Lalu kemudian bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Majusi itu siapa majusi? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api. Menyembah api. Orang musyrik yang disembah api. Datang seorang Majusi, seorang yang musyrik, tidak beragama Islam, datang ke rumahnya Nabi Ibrahim Al-Khalil. Al-Khalil artinya kekasihnya Allah. Bertamu, faqala, maka Nabi Ibrahim menyambut tamunya berkata, in aslamta utfituka. Jikalau kamu masuk Islam, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aku akan memuliakanmu sebagaimana aku memuliakan tamu-tamu Allah yang mulia. Faqala al-majusi, maka Majusi menjawab, idza aslamtu, apabila aku masuk Islam, fa ayyu minnatin takunu laka alayya, apa bagian yang akan engkau berikan kepadaku, atau apa saja jabatan, kedudukan yang akan engkau berikan kepadaku wahai Ibrahim kalau aku masuk Islam. Itu pertanyaan daripada siapa? Orang Majusi tadi. Famarral majusi, lalu Majusi itu berlalu. Fa'auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihissalam, lalu setelah daripada Majusi tadi itu berlalu dari rumahnya Nabi Ibrahim, tidak diberikan apa-apa, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan wahyunya kepada Nabi Ibrahim. Apa wahyu Allah berkaitan dengan ini? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghyiri dinihi. Apakah kamu tidak memuliakannya sampai ia merubah agamanya? Maksudnya, apakah kamu menunggu orang tersebut berpindah agama? Maksudnya mengikuti ajaranmu, baru kamu muliakan dia. Sedangkan kemuliaan yang akan diberikan pada tamu itu, ya mungkin sebatas diberi makanan kan? Yang seperti itu. Ini Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguhkah engkau tidak memberinya makan sampai ia mengikuti daripada agamamu? Itu pertanyaan. Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, nahnu mundu sab'ina sanatan. Aku, kata Allah, kami, kata Allah, mundu sab'ina sanatan, sudah sejak 70 tahun yang lalu, nut'imuhu ala kufrihi, memberinya makan atas kekafirannya. Jadi Nabi Ibrahim didatangi tamu Majusi. Nabi Ibrahim ini baru mau memuliakan orang Majusi kalau orang Majusi itu ikut pada agamanya, ikut pada millahnya, ikut pada ajarannya. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu baru akan memuliakan Majusi itu kalau dia sudah mengikuti ajaranmu? Ketahuilah, kata Allah, aku, kata Allah, memberi makan seseorang yang Majusi tadi itu sejak 70 tahun yang lalu, padahal ia dalam keadaan kafir. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberinya makan, memberinya kehidupan. Orang Majusi sudah lebih dari 70 tahun sejak dia hidup, dia nggak mau mengikuti ajaran Allah. Apalagi engkau Ibrahim, hanya akan memuliakannya dengan beberapa teguk minuman, hanya dengan beberapa suguhan makanan. Tentu tidak seperti itu maksudnya. Falau adaftahu lailatan maza alaika, andainya engkau memuliakan orang tersebut hanya dalam waktu satu malam, kira-kira apa yang akan dia berikan kepadamu wahai Ibrahim? Tentu maksudnya enggak bakalan dia mau, hanya dengan dimuliakan sebatas seperti itu. Sedangkan aku saja, kata Allah, telah memberikan ia kehidupan, memberikan ia makan sudah 70 tahun di dalam kekafirannya itu. Famarra Ibrahimu khalfal majusi wa adafahu. Lalu Nabi Ibrahim tadi setelah mendengarkan daripada wahyu dari Allah itu, mendekati daripada orang Majusi tadi itu, lalu dimuliakannya.
Enggak harus disuruh dia, oh kamu harus ikut ajaran saya baru kamu muliakan. Karena telah Allah tegur ia di dalam wahyunya Allah, maka dia tidak memberi syarat itu kepada Majusi lagi, tetapi langsung diberikan ia pada makanan, dimuliakan itu. Faqala lahul Majusi, lalu setelah dimuliakan Nabi Ibrahim tadi itu, padahal ia tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, maka seorang Majusi tadi itu bertanya, "Mas-sababu fil ladzi badalak?" Kenapa engkau muliakan aku sedangkan syaratnya tidak dipenuhi lah, kira-kira begitu maksudnya. Fazakara lahu zalik, lalu Nabi Ibrahim menceritakan kepada orang Majusi tadi itu perihal wahyunya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan orang Majusi tadi itu makanan dan kehidupan sudah lebih daripada 70 tahun, padahal seorang Majusi itu dalam keadaan kafir, tidak mau menyembah Allah. Begitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala, sampai orang kafir pun tetap dimuliakan dalam bentuk diberikan kehidupan padahal mereka kafir kepada Allah. Setelah Nabi Ibrahim menceritakannya demikian ini, faqala lahul Majusi ahakadza yu'amiluni, beginikah cara Allah memperlakukan kami, kata Majusi itu. Beginikah cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan diriku. Artinya seperti itulah mulianya. Apakah begitu Allah itu? Selama 70 tahun aku kufur, tidak menyembah Allah, tetapi Allah tetap memberikan aku kehidupan dengan cerita yang diceritakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Summa qala, lalu kemudian orang Majusi tadi berkata, a'rid alayyal Islam. Kalau demikian ajarkan pada aku ini Islam, tinggalkanlah, berikan aku ini Islam. Fa aslama, lalu kemudian orang Majusi tersebut masuk ke dalam agama Islam, yakni agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah ditulis dalam kitab Risalatul Qushairiyah. Nah ini ibu sekalian, bagaimana seseorang itu memuliakan tamu. Enggak usah dipilih-pilih maksudnya. Enggak usah dilihat-lihat apa agamanya dan lain sebagainya. Asal dia tamu, maka dimuliakan. Dalam hal ini dikatakan tentang memuliakan tamu, la yambaghil israfu illa fi mas'alataini. Tidak ada anjuran untuk berlebih-lebihan israf itu. Illa fi mas'alataini, kecuali hanya dalam dua hal saja. Yang pertama as-sadaqatu, sedekah. Kalau sedekah boleh kita berlebih-lebihan. Maksudnya makin banyak makin bagus. Yang kedua ikramud dhaifi, yakni memuliakan tamu. Jadi orang itu kalau dengan memuliakan tamu boleh dia berlebih-lebihan. Yang biasanya di rumahnya hanya makan tempe, di rumahnya hanya makan garam, tapi ketika ada tamu dia motong ayam. Kan begitu kan? Begitu enggak orang-orang tua kita dulu? Ketika sendiri di rumah, makannya mungkin hanya garam, hanya ya seadanya. Tapi begitu ada tamu datang dari jauh, di mana ada ayamnya, mungkin hanya satu-satunya ayam, disembelih lalu disuguhkan. Itu ajaran daripada ulama-ulama terdahulu yang diamalkan di kampung-kampung kita. Seperti itulah. Nah, orang yang memuliakan tamu itu adalah bentuk daripada Allah memuliakannya. Nah, jadi tidak ada anjuran berlebih-lebihan kecuali dalam dua hal. Yang pertama dalam sedekah boleh berlebih-lebihan, sebanyak-banyaknya semakin bagus. Yang kedua dalam memuliakan tamu, berikan apa yang bisa diberikan berupa makanan agar mereka keluar dari rumah itu dengan menyatakan pujiannya pada Allah, dan dengan pujian mereka kepada Allah dengan syukurnya telah kita muliakan itu telah mendatangkan anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zada ba'dhum, dan sebagian ulama menambahkan satu lagi yang boleh berlebih-lebihan itu selain daripada sedekah dan memuliakan tamu, al istinja, yakni istinja. Tahu istinja? Mencuci setelah buang kotoran, itu namanya istinja. Boleh berlebih-lebihan, mubalaghah namanya ya. Artinya memperbanyak daripada menggunakan air supaya memastikan kebersihannya. Wala yanbaghi fi ma siwa zalik, dan tidak ada anjuran untuk berlebih-lebihan, artinya memperbanyak hal, kecuali hanya di dalam perkara ini saja,
dalam sedekah silahkan berlebih-lebihan. Enggak ada orang dikatakan berlebih-lebihan dalam sedekah. Kalau berlebih-lebihan dalam hal yang lain, banyak berlebih-lebihan dalam hal apa? Dalam hal apa? Makan, minum, itu berlebih-lebihan. Dicela di dalam kitab, dicela dalam Quran, dicela dalam hadis Nabi, orang berlebih-lebihan. Mubazir, boros dan sebagainya. Tapi dalam orang sedekah ada enggak orang dikatakan sedekahnya berlebihan? Enggak ada. Meskipun dia mensedekahkan seluruh apa yang ia punya, maka dia tidak dikatakan berlebihan. Artinya memperbanyak sedekah itu tidak berlebihan. Itu. Jadi kalau mau dikatakan bahasanya berlebihan, boleh berlebihan dalam hal ini. Jadi dalam sedekah. Yang kedua dalam memuliakan tamu. Dalam memuliakan tamu. Ya seperti itu. Nah bagaimana ini Pak gitu kan? Ya seperti itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tamu itu sebagai wasilah untuk memuliakan hambanya.